Partai Nasdem aktif membuka potensi koalisi dengan sejumlah partai lain sebagai respon terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu yang diprakarsai Golkar, P3, dan juga PAN. Poros baru besutan Nasdem nantinya diprediksi akan menjadikan nama-nama sosok yang kerap memboncar di survei untuk jadi jagoan mereka di Pilpres seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo atau bahkan memasangkan keduanya. Pengusungan calon presiden sendiri ya dibutuhkan teman koalisi. Kalau dengan partai Gerindra cukup, berdua dengan Golkar cukup, dan dengan PKB. Kalau dengan Demokrat itu dibutuhkan partai tambahan ya. Itu yang kemudian maka proses yang harus kita lakukan itu di dalam Rakernas nanti kami akan mengusulkan 3 nama ke Ketua Umum Bapak Surya Paloh, lalu kemudian sembari membangun proses koalisi. Tapi Nasdem selalu memiliki fatsun politik yang rasional. Ya. Tentu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sejauh ini kami selalu mendengarkan advice-nya Mas Yunarto bagaimana condong mata ke yang cantik, condong posisi ke yang menang ya. Nah, tentu rasionalitas itu menjadi salah satu pertimbangan. Epicentrum yang paling utama dalam proses pembangunan koalisi itu adalah capresnya. Maka kemudian kami akan memunculkan calon presiden 3 nama dulu untuk kemudian terjadi proses komunikasi politik dengan beberapa partai-partai yang ada. Apakah Nasdem akan memunculkan nama dari dalam? Pak Surya menjawab secara tegas tidak ada nama dari dalam. Mungkin next pemilu itu akan ada potensinya. Tapi sejauh ini Nasdem ingin sebangun dengan aspirasi-aspirasi yang berkembang di tengah publik, siapa yang akan menjadi putra-putri terbaik yang akan meneruskan Pak Jokowi. Manuver Nasdem memang seakan menegaskan mereka tak ingin hanya jadi penonton di Pilpres, tapi juga sebagai kingmaker. Meski begitu, Nasdem diprediksi akan lebih condong memilih sosok capres yang bukan merupakan ketua umum partai lain karena tidak akan menguntungkan mereka. Sehingga nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang nama keduanya selalu raih posisi 3 besar di sejumlah lembaga survei berpotensi menjadi sosok yang bakal dipilih Nasdem atau bahkan diusulkan untuk dipasangkan. Jadi menurut saya ini salah satu bagian dari upaya positioning Partai Nasdem dan Bang Surya Paloh untuk menunjukkan beliau tidak sekedar ingin menjadi penonton, mungkin bisa dikatakan adalah upaya menjadi kingmaker, dan untuk kemudian memberi makna lebih dari Rakernas yang akan mereka lakukan di Juni nanti. Iya, kan kita sempat mendengar ya, kalau kita berbicara tadi kan memilih di antara Ganjar dengan Anies dengan berbagai macam plus minusnya. Tapi kemudian kita sempat mendengar ya isu mengenai Bang Surya juga melontarkan isu terkait dengan Ganjar Anies. Dan menurut saya ini sebuah terobosan juga walaupun memiliki plus minusnya tersendiri gitu ya. Dengan catatan kan Ganjar apakah sudah pasti tidak akan maju lewat PDI Perjuangan dari si Mas Ganjarnya. Dari si Mas Aniesnya, apakah mau kemudian hanya menjadi cawapres. Lalu kemudian pertanyaan ketiga, apakah mungkin basis massa dari Ganjar dan Anies yang kalau kita survei cenderung berbeda, itu malah kemudian menjadi variabel komplementer atau menjadi variabel yang saling menegasikan seperti air dan minyak. Itu hal-hal yang menurut saya juga harus diperhitungkan walaupun ini adalah sebuah wacana baru yang cukup membuat kaget halayak. Pilpres 2024 boleh jadi jauh panggang dari api. Belum ada ijab kabul apapun antar parpol dengan sosok yang nama-namanya ramai beredar. Namun, setiap parpol dipastikan akan mencari sosok capres
yang nantinya mampu memberi keuntungan terbaik bagi partai mereka masing-masing. Tim TV One mengabarkan.